dari kelas 15 3B25. Dan di sini saya akan membahas tentang korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan dampak nasional. Oke. Pengertian korupsi, apa sih korupsi, ya kan? Dan contoh kasus korupsi di Indonesia, ya. Korupsi merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia dengan dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang seringkali melibatkan tindakan suap, manipulasi anggaran, dan penggelapan dana, ya. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas layanan publik, dan memperburuk kondisi sosial masyarakat. Salah satu contoh kasus besar yang mencoreng wajah kepemerintahan Indonesia adalah skandal pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau iktp yang terjadi antara 2011 hingga 2017, ya. Proyek ini melibatkan anggaran sekitar, kalau tidak salah, 5,9 triliun rupiah, ya. Diduga merugikan negara sehingga 2,3 triliun, ya. Beberapa pejabat tinggi negara termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto terlibat dalam praktik korupsi ini. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini termasuk suap dan manipulasi anggaran untuk memperkaya diri sendiri. Ya, jadi seperti itu, ya. Korupsi dan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia, ya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan dampak korupsi, ya kan. Salah satunya itu dampak kasus iktp, ya kan. Nah, dari dampak kasus iktp ini, ya, banyak masyarakat Indonesia yang sangat dirugikan, ya kan, oleh korupsi iktp tersebut, ya kan. Nah, pertama, ya, pengalihan dana publik, ya kan. Nah, blog ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat mengalihkan dana publik, ya, yang seharusnya digunakan untuk membantu atau membuat layanan masyarakat lebih baik, ya. Terjadi hambatan dikarenakan dana tersebut, ya, disalahgunakan, ya. Dan yang kedua, ya, merusak kepercayaan dari masyarakat Indonesia tersendiri, ya. Dan yang ketiga, ya, pastinya finansial kerugian tuh pasti ada, ya kan, dialami di Indonesia itu, ya kan? Karena, ya, korupsi ini dan iktp ini, ya kan. Nah, di sini juga hukum juga berperan penting nih, ya kan, untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia, ya kan. Peran hukum sangat penting dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan atau KPK, ya kan, sebagai lembaga penegak hukum utama memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelaku korupsi, ya. Dalam kasus iktp, KPK berhasil menangkap beberapa pelaku kunci, ya kan, atau para pejabat yang menyalahgunakan, ya kan. Namun, tantangan yang dihadapi KPK termasuk investigasi politik dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang yang berusaha untuk melindungi korupsi, gitu, ya, ibaratnya. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting, memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke. Ya, di sini juga kita sebagai masyarakat Indonesia yang
benci dengan atau tidak suka dengan yang namanya korupsi, kita juga bisa mengatasinya ya kan. Dan cara ya transparansi dalam pengadaan pendidikan anti korupsi, terus penguatan lembaga penegak hukum ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, secara keseluruhan dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional sangat merugikan dan berjangka panjang ya. Kasus IKTP adalah contoh nyata bagi praktik korupsi, dapat mengalihkan sumber daya publik dan kepercayaan masyarakat juga ya kan. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum serta menerapkan langkah-langkah ya pembaruan itu ya ibaratnya yang telah terbukti efektif di negara lain ya kan. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan anti korupsi, Indonesia dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan ya pasti tidak korupsi gitu ya kan, di masa yang akan datang gitu kan. Dan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat kita tuh sejahtera ya kan, dan masih mau percaya terhadap pemerintahan ya kan. Karena untuk sekarang kan rakyat kita warga Indonesia kan untuk ke pemerintahan tuh agak kurang kurang percaya ya kan ya, karena itu banyaknya tuh oknum-oknum pejabat yang masih menyalahgunakan dana-dana yang harusnya untuk mensejahterakan masyarakat menjadi memiliki untuk kepentingan diri sendiri ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih ya kan. Sekian dari saya Firman Seputra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.